Shalom warga KKS. Kenapa saya selalu menyebut warga ya? Di dalam kesempatan saya berbicara baik di Zoom atau langsung. Karena apa? Karena saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih loh. Untuk nantinya kita tuh bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi perihal bisa masuk atau enggak itu kan tergantung dari diri kita masing-masing. Tergantung keputusan kita. Saya sangat bersyukur ketika Bu Ana bilang nanti kamu bicara bareng sama saya saat tanggal 14. Wah, saya berpikir ini gak main-main loh. Ini tentang generasi penerobos. Artinya kenapa saya bilang saya bersyukur? Saya bersyukur berarti ibu sudah melihat ada sebuah perubahan di dalam kehidupan saya. Ada perubahan tentunya yang lebih positif. Jadi saya dikasih kesempatan untuk bicara tentang generasi penerobos. Nah sekarang kalau kita bicara generasi penerobos, pernah nggak ketika Ibu Ana tuh ngomong, bulan depan kita mulai masuk ya tema yang baru, generasi penerobos. Pernah nggak kita berpikir itu? Atau kita berimajinasi seperti apa sih generasi penerobos? Jujur kalau saya sendiri saya berimajinasi. Bahkan saya sampai cari apa sih di kamus besar bahasa Indonesia tentang kata terobos atau penerobos itu. Jadi saya bisa simpulkan definisi dari generasi penerobos adalah sebuah generasi yang aktif menerobos atau mendobrak. Jadi generasi penerobos adalah sekelompok orang. Karena bicara generasi kan bukan cuma satu, bukan cuma dua, tapi banyak orang. Sekelompok orang yang bergerak maju membuat terobosan atau dobrakan. Jadi kalau kita sekarang, apalagi nanti ibu itu, saya tadi berpikir sebaiknya ibu nanti urapin kita atau lantik kita. Karena kita nih benar-benar jadi generasi penerobos. Kenapa? Kita nih sebenarnya sudah jadi generasi penerobos. Kenapa saya bilang? Karena sudah bertahun-tahun, sudah berbulan-bulan, ya kita diperlengkapi sama ibu. Jadi kalau nggak jadi-jadi, waduh, ya keterlaluan itu kan. Generasi penerobos ialah sebuah generasi yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjalankan misi amanat agung. Jadi artinya generasi penerobos adalah generasi yang selesai dengan masalahnya sendiri. Ada amin? Jadi kita nggak perlu ke belakang lagi. Karena bicara generasi penerobos gerakannya cuma satu, ke depan aja. Amin. Jadi kita nggak perlu pusing dengan belakang. Artinya generasi penerobos itu sekumpulan orang atau sebuah generasi yang memang sudah berbeda dengan generasi-generasi yang ada di luar sana. Karena sebuah generasi yang sudah dipersiapkan. Sekarang apa sih misi amanat agung itu? Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Saya bacakan. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, sekarang saya mau tanya. Kita semua nih warga KKS nih. Kita udah diajar belum? Tinggal gantian kata Bu Ana bilang. Kita yang ngajar. Jadi kalau saya mau balik ke Yoel 2 ayat 1 sampai 11 itu. Yoel 2 ayat 1 sampai 11 itu di mana firman itu turun dari Tuhan untuk Yoel. Tuhan menceritakan keadaan tentang hari Tuhan. Waktunya Tuhan sudah tidak lama lagi. Nah, sebelum waktu Tuhan datang,
Tuhan mengizinkan kegelapan itu akan menguasai bumi. Tapi sebelum kegelapan menguasai bumi, tapi Tuhan mempersiapkan sebuah generasi penerobos yang ayat 4 sampai ayat terakhir itu ditutup dengan apa? Menjadi pelaksana firman yang kuat. Ada amin? Nah, makanya kita bersyukur, kita warga KKS ini, kita dipilih sama Tuhan untuk mengambil bagian atau menjadi bagian sebuah generasi yang dikatakan sebuah generasi penerobos ini. Nah, jadi generasi penerobos, generasi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, Ibu Ana udah ngajarin kita. Kalau tadi malam itu kan saya pakai analogi KKS ini anggaplah padepokan pencaksilat lah. Saya bilang, Ibu Ana ini udah kasih jurusnya semua. Udah kasih jurusnya semua. Loh, tipu muslihat iblis atau apa sih tipu muslihat iblis? Nggak usah jauh-jauh kan, saya semalam itu bilang, coba kita lihat ke atas 7. Kalau nggak bisa 7, kita lihat papi kita, engkong kita, siapa lagi tuh di atas yang engkong. Terus aja. Nah, coba deh diurut deh. Apa sih kejatuhan apa gitu yang mereka lakukan? Dan kejatuhan itu nggak jauh beda deh. Biasanya itu yang kita lakukan. Makanya ini saya berkata kebenaran ada cici dari teman saya nih Mawi gitu kan. Nah Mawi salah satu saksi hidup kegilaan saya zaman saya masih muda. Jadi saya punya pohon keluarga itu. Ada perzinahan, ada perjudian. Wah pokoknya semua kacau. Dan akhirnya saya lakukan itu semua. Saya lakukan itu semua. Kenapa saya bilang saya bisa ada di tempat ini? Karena memang saya sadar Tuhan telah memilih saya. Dan saya mengambil sikap, mengambil sebuah perubahan dalam hidup saya. Untuk saya meninggalkan semuanya. Makanya saya bisa ada di sini. Apalagi tadi Ibu Ana bilang, semua akan diutus. Saya percaya semua pasti bisa. Kalau semua mengambil sikap mau berubah. Mau nyebrang. Jadi Ibu Ana udah ngajarin dari jurus bango sampai jurus gajah tuh. Di padepokan itu. Dan kita udah tahu. Kira-kira musuh ini bakal ngeluarin jurus apa. Cuma beda-beda aja versinya. Kita udah bisa mengerti. Kalau si iblis keluarin A, Ibu Ana bilang kamu pakai Z. Si iblis keluarin jurus bango, kita keluar jurus macan. Itu kan semua udah. Jadi artinya generasi penerobos itu bukan generasi yang apa ya, yang lemah. Bukan generasi yang gak berdaya gitu. Datang ke ibu nangis-nangis, datang ke ibu cerita harusnya. Bu, saya sudah memenangkan jiwa. Bu, saya sudah mendoakan. Bu, saya sudah begini, ada amin. Jadi saya berharap kita semua yang ada di tempat ini bukan jadi generasi yang kayak kerupuk disiram air lagi. Jadi benar-benar generasi yang strong. Generasi yang dapat meradiasi kemuliaan Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ada amin. Jadi kalau sakit-sakit sedikit kan Ibu Ana udah ngasih tahu jurusnya apa. Jadi kalau nggak punya duit, Ibu Ana kan udah tahu jurusnya apa. Jadi jangan sampai Ibu Ana kembali menjawab pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan bahkan udah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Jadi itu bukan peningkatan. Jadi saya berharap generasi penerobos ini kita benar-benar menjadi satu pribadi lepas pribadi yang memang sudah kuat. Karena apa? Karena kita udah disuapin setiap hari. Coba bayangin. Kita baca 2 pasal setiap hari itu. Kita tinggal baca daily dari Ibu Ana aja itu semua. Karena itu intinya. Nggak perlu belajar homiletika, percaya deh sama saya pusing 2 semester itu. Percaya. Karena memang kebenaran Tuhan izinkan ada di sekolah teologi saya hari ini. Nah jadi kita udah diajar, bahkan kita udah dilayanin, dikonselingin.
Ya kan? Udah yang namanya pelepasan masuk lagi, pelepasan masuk lagi, pelepasan masuk lagi. Jadi kayak kita kayak teh celup ya. Keluar masuk gitu kan. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya keteguhan hati kita untuk benar-benar kita mau ngikut Tuhan. Digembalakan. Saya sama Tiara kadang, saya ngomong, ini ibu kita nih kayak ikan ya, gak pernah tidur ya. Iya, di WA nyaut terus saja. Ibu anak nyaut terus. Saya bilang, saya sampai bingung, ini ibu nih mau tidurnya jam berapa gitu. Kadang-kadang apakah ibu berjalan, bisa tidur sambil berjalan gitu kan. Saya juga bingung. Nah, tujuan Ibu Ana itu ngajarin kita. Kalau saya kenal Ibu Ana dari 2020 lah. Makanya kemarin itu Ibu Ana bilang, apa buahmu? Kalau enggak, itu akan dipotong. Aku bilang, oh iya juga ya. Karena Tuhan juga Tuhan memang panjang sabar. Tapi Tuhan juga enggak mau buang waktu dengan orang yang selalu main-main. Dengan orang yang selalu cengeng. Enggak mau Tuhan, enggak mau. Buang waktu menurut Tuhan karena banyak generasi penerobos, generasi yang harus menjadi pelaksana amanat agung, menjadikan semua bangsa muridmu. Jadi tadi Ibu udah ceritakan ciri-ciri generasi penerobos. Nah, sekarang tujuan Ibu Ana itu ngajarin kita, ngegembalain kita. Itu apa? Ibu Ana berusaha merubah paradigma. Jadi kita warga KKS ini, kita harus mengalami sebuah perubahan paradigma. Apa sih paradigma itu? Paradigma itu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan tindakan. Jadi pikiran Kristus yang dimasukin sama Bu Ana terus. Kalau nggak berubah-berubah, saya bingung ya. Paradigma. Terus yang kedua, Ibu Ana ngajarin tuh biar apa? Biar kita tuh level up. Jadi gak kayak anak kecil terus. Coba kalau baca di 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah dewasa, aku menjadi dewasa dan meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi kalau kita tadi kayak teh celup, artinya kita masih bukan saya yang jawab ya. Masih anak-anak. Ketika kita diajar, samalah. Mungkin sebagian dari kita atau beberapa dari kita tuh guru kan. Kita ngajar biar anaknya naik kelas kan. Loh ini gak naik-naik. Alasannya apa? Ya biar terus digembalakan sama Bu Ana begitu. Kan enggak. Kita kan harus jadi dampak. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, terus kita sering kali diingetin sama Bu Ana nih. Awas, kita diajar, kita dididik, kita dilayani, kita digembalakan tuh jangan sampai kita tuh terjebak dengan kesalehan yang palsu. Ini sangat menakutkan. Saudara-saudara, benar ini sangat menakutkan. Kenapa saya bilang? Berapa banyak kita dengar hamba Tuhan bisa jatuh. Bukan hamba Tuhan yang ecek-ecek lah. Hamba Tuhan yang besar. Ketika mereka mulai menikmatin pujian. Ketika mereka mulai bisa menerima. Wih, Bapak nih keren. Wih. Mendengarkan apa yang menjadi pendapat orang atau jemaat. Daripada mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Atau kesalahan palsu itu ketika kita, saya bisa nih ngomong begini, tapi nyampe rumah istri saya cakar-cakar, bisa. Atau orang bilang, wih saya sekolah teologi lah, ya kan, tapi nggak ada perubahan. Kalau marah sama istri saya, kebun binatang saya keluarin semua itu kan. Awas. Tuhan udah kasih analogi loh. Di Matius 19 ayat 16 sampai 26. Di mana cerita orang muda kaya.
Yang bilang ke Tuhan, Tuhan bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sudah bilang, berbuat kebaikan, menabur, bla bla bla, semua. Jangan membunuh apa. Dia bilang semua udah. Tapi ketika Tuhan bilang apa? Jual hartamu semua dan bagikan. Tapi dia mundur. Artinya apa? Ada yang mengikat dia. Masih ada yang membelenggu kaki dia. Untuk benar-benar memperoleh hidup yang kekal loh. Coba bayangin, kekal loh. Kekal dibandingin harta. Dia pilih harta. Jadi kita diajar. Kita bersyukur. Ada mentor yang masih mau peduli. Ada mentor yang mau buang-buang waktu, saya bilang. Gak beda jauh lah, saya percaya dah. Yang namanya manusia sih. Degilnya, bebalnya sama aja orang Israel zamannya Musa dulu. Gak beda jauh lah. Itu. Makanya saya cuma bilang, kita semua adalah generasi penerobos. Kita semua orang-orang yang memiliki sebuah keputusan. Untuk kita benar-benar menjadi kuat tuh. Untuk kita benar-benar kita menjadi dampak. Untuk benar-benar kita bisa menjadi berkat. Untuk kita benar-benar bisa menjadi pelaksana amanat agung. Kenapa? Saya bilang, mungkin kalau saya banyak keluarga yang masih muslim, banyak. Saya banyak keluarga yang belum mengenal Tuhan. Mungkin saudara-saudara juga sama. Dan kita semua udah tahu. Kenapa sih amanat ini jadikan semua bangsa muridmu? Artinya bukan menarik mereka untuk masuk ke kepercayaan kita, bukan. Tapi kita menawarkan sebuah konsep keselamatan yang dari Yesus. Dengan cara apa? Gampang caranya. Kita nggak perlu dakwah, kita nggak perlu kita buka KKR, nggak perlu. Coba kalau di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi artinya apa? Oh, kita percaya nggak nih kita orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus? Ada amin? Amin. Jadi apa? Yang Tuhan mau, kita cuma bersaksi. Nah, bagaimana kalau kalau kehidupan kita masih belum beres untuk kita bersaksi? Bagaimana? Nah, makanya Ibu Ana masuk next level nih. Generasi penerobos. Jadi suka atau nggak suka, kita semua nih generasi yang sudah dipersiapkan. Untuk menerobos, untuk bekerja. Yang sudah. Kalau yang memang masuk KKS terakhir tutor Bu, sama Ibu tutor Bu. Ibu buka kok. Ibu kita nih sangat baik banget lah. Saya ingat pertama itu masuk KKS itu orang kita konseling aja dijadwalin kok. Saya bilang, ibu rumah tangga tapi dahsyat dijadwalin dari jam 7 pagi nggak tahu Bu sampai jam berapa. Saya biasanya kebagian jam 8 Bu. Waktu itu saya masih ingat tahun 2000 itu, 2020 itu. Nah, jadi saya mau bagiin hari ini 3 hal yang harus dilakukan oleh generasi penerobos. Ini generasi penerobos ya. Jadi saya nggak anggap kita nih generasi yang dipersiapkan. Enggak, persiapannya sudah. Nah yang pertama, kita harus selalu terkoneksi dengan Tuhan. Karena apa? Karena masih ada darah dan daging kita masih hidup di dunia. Artinya kita masih bisa jatuh. Kalau kita nggak selalu terkoneksi dengan Tuhan, selesai deh, percaya deh. 1 Petrus ayat 5-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa saya bilang? Kalau hari ini iblis nggak bisa nyerang, yang kejatuhannya sama ini deh perzinahan lah, sama yang cowok nih, cewek cantik hari ini. Iblis kuat, iblis terus keliling kok nggak akan gigit kalau dia lihat kondisi keimanan kita kuat. Tapi ketika kita udah mulai kompromi dengan dosa-dosa kecil,
Begitu kita lengah, dia langsung gigit nggak? Enggak. Selalu iblis menawarkan apa yang daging inginkan. Coba bayangin, kita sama-sama pernah sering ini kan tinju kan, lihat ada kan pernah lihat olahraga kejuaraan tinju, di mana dari ronde ke ronde itu kan ada perempuan kan. Nah iblis begitu tuh, ya kan. Lemahnya kita apa? Ya cewek lemahnya nih. Andai kan belanja nih, iblis bawanya apa? Terus gitu kan. Ya, yang cowok lemahnya apa? Hobinya apa saat itu? Sepeda Pak, maaf ya Pak. Diskon Pak, rodaling Pak. Diskon, ya kan. Diskon di mana-mana Pak. Pak merek bakso loh Pak, lagi diskon sekarang Pak. Ya kan. Iblis selalu menyerang kelemahan kita. Karena apa? Karena dia lahir jauh dibandingin kita. Jadi dia tahu di atas kita. Tahu nih, lemahnya garisnya si Sugi nih, ini doang nih lemahnya. Cuma gak biasa, modifikasi aja. Ya kan? Berusaha dia mencuri perhatian kita. Biar kita gak terfokus sama Tuhan. Nah, yang paling gampang itu di Alkitab itu Daud. Coba Daud. Kejatuhan Daud dalam perzinahan. Ada di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 2. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Coba, siapa sih yang gak kenal Daud? Bagaimana kecintaan Daud sama Tuhan? Luar biasa. Daud itu bawa tabut Allah dari rumah Obed Edom. 6 langkah motong korban bakaran. Coba bayangin. Kalau 200 kilo aja jalannya itu udah berapa ribu lembu itu udah habis. Tapi ketika Daud musimnya perang, dia gak berperang. Dia udah ngerasa kuat, mungkin pasukannya udah kuat saat itu. Dia cuma ngutus aja panglima-panglimanya. Dia sendiri berleha-leha. Ada yang mandi nih. Pasti awalnya kan dari, lumayan nih. Bener gak? Lumayan. Gak ketahuan. Akhirnya Daud jatuh ke dalam dosa. Nah yang kedua. Ingat ya, generasi penerobos yang kedua ini berani tampil beda dan berdampak. Kenapa saya bilang? Kenapa? Kita generasi penerobos, kita anak-anak Tuhan. Kita tuh harus punya warna tersendiri. Jadi kita nggak bisa selalu kita dengar omongan orang. Selalu iblis akan berusaha tarik kita ke masa lalu kita. Yang paling gampang, ini contoh dari saya. Saya pernah bulan lalu kalau nggak salah, di WA saya dimasukin ke sebuah grup. Ke sebuah grup yang luar biasa. Itu grup teman-teman saya yang isinya laki-laki perempuan dan itu benar-benar nggak pasang rem kalau ngomong. Nggak pasang rem kalau ngomong dan nggak pasang rem kalau pasang yang namanya video dan foto-foto. Saya bilang mereka kirimin foto-foto yang porno lah. Mereka langsung komentarin dan bahasanya. Saya bilang kalau mereka memanggil saya ke situ artinya apa? Golongan darah saya dulu sama dengan mereka. Kelakuan saya dulu sama dengan mereka. Tapi hari itu saya memutuskan setiap gambar itu yang dikirim saya delete. Dan saya ganti dengan firman Tuhan. Lama-lama saya yang di-delete sama mereka. Jadi gak masalah. Kita dibilang aneh gak masalah. Gak masalah. Karena apa? Karena kita hidup bukan dari omongan manusia. Amin. Karena kita hidup dari setiap firman yang Tuhan keluarkan. Jadi memang kita berbeda dengan dunia.
Kalau temen kita yang dulu ngomong kayak gitu, lu beda sekarang lu munafik, biarin aja. Biarin aja. Biarin. Kasarnya begini ya, teman kita, kalau kita sakit dia datang paling nengokin kita, paling mentok doain kita. Ya, rumah tangga kita ada apa-apa, paling dia, kenapa lu bisa begini? Bener gak? Nah jadi kita memang berbeda, Anak-anak Tuhan selalu berbeda. Ya itulah kita. Karena kita punya warna tersendiri. Jadi kita jangan berusaha untuk menyenangkan hati setiap orang. Gak mungkin bisa. Ibu Ana yang baik aja gak bisa nyenengin hati semua orang. Betul gak Pak? Baik ya Pak ya, Bu Ana sih ke bawah. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ada amin. Jadi percuma kita diem-diem juga, kita anak Tuhan percuma. Karena terang itu, karena pelita itu. Ya sekarang ginilah, mati lampu masa pelitanya simpen di kolong ranjang. Kan gak mungkin. Pelita itu kan simpen di atas kaki dian untuk menerangi. Jadi kita ada sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipilih sebagai warga KKS untuk apa? Untuk kita bisa menerangi di sekeliling kita. Bukan berarti kita malah ikut-ikutan nyomot-nyomot dikit. Biar apa? Biar kita dianggap, ya lu temen gue. Ingat, pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, jadi kita nih generasi yang sudah dibentuk, generasi yang sudah dipersiapkan, kita nih sudah jadi. Jadi sayang ya, kalau kita harus mulai dari, kayak pom bensin ya, mulai dari nol lagi ya, kan capek. Umur belum lagi udah nambah terus kan. Nah jadi yang pertama itu harus selalu terkoneksi ya. Berkaca dari Daud. Yang kedua berani tampil dan menjadi dampak ya. Jadi udahlah. Kita gak perlulah menjadi sama dengan dunia. Percaya deh, gak perlu. Apalagi yang anak muda. Waduh, kalau yang muda-muda zaman dulu saya muda. Boleh dah ngobrol aja berdua dah sama saya. Capek, saya bilang capek. Untung aja gak mati ya, saya gitu kan. Nah terus yang ketiga nih, sebagai generasi penerobos nih. Upgrade iman terus. Orang ini juga iPhone juga kan, iOS-nya kan selalu minta upgrade kan. Benar gak? Kalau gak kita lemot lama-lama. Sama kan handphone kita, laptop kita kan minta di-upgrade terus. Nah itu. Biar apa? Biar kita bisa ngikutin apa yang maunya Tuhan. Biar kita nangkep. Masa kita senang sekolahnya di SMP terus kan enggak. Pelajaran SMP sama pelajaran SMA kan pasti lebih berat pelajaran SMA. Karena apa? Karena cobaan di SMA lebih besar lagi. Karena kita masih hidup di dunia ini. Jadi upgrade. Di Yohanes 1 ayat 1. Wah ini nih. Ini firman yang nampar saya nih. Lagi jalan pagi Bu waktu itu. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pagi itu saya dengar tuh. Rekaman dari Ciming itu. Dan ibu tuh mengeluarkan istilah download. Saya di situ baru sadar. Oh iya. Saya bilang, bagaimana saya nggak hidup dengan yang namanya berjibaku dengan Alkitab dan firman.
Percaya deh, kalau nggak percaya masuk teologi lo. Percaya deh. Banyak itu yang namanya tugas tuh semuanya ya firman. Bahkan saya mengurangi kenikmatan istri saya. Malam minggu, saya mau ngerjain tugas ya, nontonnya nanti aja ya. Tapi ketika firman itu cuma dibaca itu sia-sia. Sia-sia. Tapi pagi itu melalui Bu Ana, itu Roh Kudus kembali mengingatkan download. Download itu apa sih? Download kan bukan cuma sekedar baca, simpan. Simpan Ibu Ana malah bilang simpan di dalam roh kita, simpan. Jadi ketika ada masalah firman itu yang keluar, saya bilang wah iya. Jadi kalau kita cuma baca Alkitab, mau 1 bulan 1 kitab itu yang gede. Tapi kalau kita tidak pernah download, tidak pernah kita masukin ke dalam roh kita, percuma. Baca aja Kopingho, mungkin lebih seru isinya. Jadi download firman. Kalau di Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi balik lagi. Semua itu ke firman. Ke firman. Karena apa? Firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya bisa sesat Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan itu bisa sesat. Tapi percaya deh, kalau kita belajar, kalau kita mendownload, kalau kita berpegang pada firman. Karena firman Yohanes 1 ayat 1 itu, firman itu Allah sendiri. Jadi firman itu tidak akan pernah sesat. Alkitab itu tidak akan pernah sesat. Ada amin? Nah, jadi saya kasih kesimpulan nih ya. KKS adalah generasi penerobos yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi alat yang mendatangkan keuntungan bagi kerajaan sorga. Dengan cara apa? Menjadi pelaksana amanat agung Tuhan Yesus. Amin.